Ini tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, enggak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir ini jangan-jangan ini Pak Jo minta diajak gitu. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan sekarang kita sudah masuk ke episode 106 ya. Dan hari ini mungkin saya ingin membahas tema dengan judul itu air besar tepian berubah ya, air besar tepian berubah. Ada banyak sekali perubahan dalam 2 minggu terakhir dan mungkin perubahan ini menarik untuk kita cermati bersama, dan saya mencatat ya, pasti lebih banyak daripada ini perubahan-perubahannya. Dan tapi saya mencatat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 perubahan ya. 5 perubahan besar yang harus kita cermati. Sudah terjadi dan mungkin akan terjadi ke depan. Tapi sebelum masuk ke tema ini ya, saya ingin beritahukan kepada Anda bahwa kemarin saya dilaporkan ke Polda Metro kayaknya ya, ke polisi ya, oleh pendukung Anies Baswedan. Nah, ini juga perubahan nih. Perubahan karena pendukung Anies Baswedan nggak suka saya bilang Anies orang Arab gitu ya. Jadi lalu saya dilaporkan ke polisi. Saya juga bingung, kalau saya bilang Anies orang Cina, saya dilaporkan ke polisi itu wajar. Tapi kalau saya bilang Anies orang Arab, kemudian saya dilaporkan ke polisi, itu kan ya mereka mengada-ada gitu. Lagi pula mereka ini seperti tidak setuju dengan pendapat Anies Baswedan yang bilang bahwa politik identitas itu biasa dan tidak bisa dihindarkan ya. Jadi atau mereka sebenarnya setuju dengan Mas Anies Baswedan bahwa politik identitas itu biasa, tidak bisa dihindarkan selama korbannya bukan Anies Baswedan. Jadi kalau korbannya Anies Baswedan, orangnya harus dilaporkan ke polisi. Mungkin itu kali ya. Jadi kita lihatlah nanti perkembangannya seperti apa. Tapi bukan ini tema kita gitu. Ya perubahan bukan, ya kita berharap mereka berubah menjadi anti politik identitas. Itu artinya juga memaksa Anies mengoreksi pendapatnya dia soal politik identitas. Tapi bukan ini perubahan yang mau kita bahas. Nah, memang sekarang itu sepertinya kalau ini kita ibaratkan lari maraton ya, lari jarak jauh. Awalnya kan orang larinya pelan. Nah, kalau lari pelan tuh kayaknya konsisten aja untuk urutan-urutannya. Ya pola urutan pelarinya tuh konsisten aja. Yang di depan, yang nomor 2, nomor 3, larinya begitu aja tuh. Tapi kayaknya sekarang tuh sudah mulai ada sprint, ya. Kecepatannya sudah mulai ditingkatkan, jadi sudah mulai formasinya berubah. Urutan-urutannya sudah mulai berubah, hubungan-hubungannya juga sudah mulai berubah. Dan ini mungkin pemicunya ya memang baru terlihat dalam 2 minggu terakhir. Walaupun sebenarnya bibit-bibitnya sudah kita lihat jauh-jauh hari, tapi mulai tampak sangat berubahnya itu dalam 2 minggu terakhir. Dan ini tidak terlepas dari tema minggu lalu, yaitu batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia gara-gara berebut panggung di Gelora Bung Karno. Nah, perubahan yang terjadi pertama menurut saya adalah relasi antara Pak Jokowi dengan Ganjar Pranowo. Jadi walaupun misalnya tidak disebutkan secara eksplisit, tapi dalam 3 tahun terakhir kita akan melihat dengan sangat jelas bahwa Pak Jokowi mengendorse Ganjar. Ya. Dan Ganjar adalah orang yang memang dipersiapkan oleh Pak Jokowi sebagai penggantinya. Dan kebetulan juga secara profil, masyarakat mempersepsikan Ganjar ini sebagai Little Jokowi, sebagai penerus Pak Jokowi juga, karena dari sisi karakter humble, karakter merakyat, karakter dia mudah bergaul,
karakter-karakter itunya mirip dengan Pak Jokowi. Kemampuan dia juga membentuk impresi di media sosial itu juga mirip-mirip dengan Pak Jokowi. Jadi orang dengan gampang kemudian mengasosiasikan Ganjar sebagai penerus Pak Jokowi. Dan kita juga melihat sebenarnya beberapa kali Pak Jokowi itu pasang badan mengendorse Ganjar Pranowo untuk menjadi penerusnya dia. Meskipun itu menciptakan ketegangan sendiri dengan PDIP sebagai partainya Mas Ganjar. Karena PDIP merasa ini kan hak kami untuk menentukan capres, itu kan tiketnya di kami. Jadi bukan orang lain yang menentukan. Walaupun orang lain itu presiden sendiri, tapi kan tiketnya tidak ada di presiden, tapi tiketnya ada di partai politik. Waktu Pak Jokowi mengendorse Mas Ganjar di acara Projo di Magelang, itu kan menciptakan ketegangan dengan PDIP. Ketika Pak Jokowi mengendorse Ganjar dengan bilang rambut putih, muka berkerut di Senayan, itu kan juga menciptakan ketegangan dengan dengan PDIP gitu. Nah, tapi relasi ini kemudian sepertinya berubah. Dugaan saya berubah karena Mas Ganjar kemudian terlibat, mungkin bukan sebagai pihak satu-satunya dalam menggagalkan hajatan nasional Piala Dunia U20, tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa Mas Ganjar terlibat dalam menggagalkan itu. Jawa Tengah merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan Mas Ganjar kan juga bawahan presiden, tapi kemudian sikap Mas Ganjar itu dipersepsikan sebagai salah satu faktor besar dalam gagalnya Piala Dunia. Mungkin bukan satu-satunya, tapi ini jadi faktor juga, nggak bisa dihindari juga gitu loh. Jadi nggak kayak Adian Apitupulu bilang hebat banget Ganjar bisa menggagalkan. Mungkin bukan Ganjar sendiri yang menggagalkan, tapi Ganjar bersama Koster, bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kan kuat sekali. Kalau itu yang terlibat bersama ya kuat sekali gitu. Tapi Ganjar berada di barisan itu, di barisan yang kemudian memberikan sumbangsih dalam gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Dan ini kan hajatannya presiden, ini kan panggung buat Pak Jokowi. Pak Jokowi kan tentu ingin juga meninggalkan legasi buat bangsa Indonesia, kemudian juga buat dirinya, terutama di panggung internasional. Ada hajatan Asian Games, ya, ada hajatan G20. Dan ini yang mungkin yang terakhir nih buat Pak Jokowi. Ya, hajatan Piala Dunia ini yang kemudian bisa tercatat gitu dengan tinta emas bahwa Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia. Tapi ini kemudian kan digagalkan. Nah, gitu. Dan banyak aktor yang berdiri di seberang kemudian kontra. Walaupun bilangnya tidak kontra terhadap penyelenggaraan Piala Dunia, tapi posisinya kontra lah. Karena mengakibatkan Piala Dunia ini gagal di Indonesia kan gitu. Nah, ini menurut saya Pak Jokowi kemudian mungkin akan mengevaluasi hubungannya dengan Ganjar. Ya. Masa gubernur bisa menentang apa yang diinginkan presiden gitu kan? Jadi kalau masih jadi presiden aja sudah ditentang oleh gubernur, apalagi gubernurnya nanti jadi presiden. Nah, jadi itu juga yang menurut saya kemudian membuat orang melihat, wah jangan-jangan Pak Jokowi habis ini ke Pak Prabowo nih. Dan tiba-tiba dugaan itu jadi semakin kuat karena hari Minggu itu ada silaturahmi partai-partai pengusung Pak Jokowi minus PDIP minus Nasdem. Gitu. Dan yang ditokohkan pada saat itu tampak sekali yang ditokohkan pada saat itu adalah Pak Prabowo, dan kemungkinan memang koalisi ini dalam rangka menjadi lebih solid lagi untuk mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Jadi relasi antara Pak Jokowi dengan Ganjar mungkin sekali sangat berubah. Relasi kedua yang berubah adalah relasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Nah, ini yang paling besar dampaknya itu ini. Karena Ibu Mega itu powerful sekali. Harus diakui dalam politik Indonesia, aktor politik yang sangat powerful selain presiden itu Ibu Mega. Karena dia punya partai terbesar dan partainya solid. Partainya luar biasa kuat, partainya luar biasa kompak, dan satu komando di bawah Ibu Mega. Nah, kalau relasi ini berubah, ya, dan kayaknya memang berubah, karena kan kemarin sengaja banget itu, ketika acara 5 partai hari Minggu di kantor PAN, itu walaupun bahasa formalnya bilang, iya PDIP kita undang, tapi kan kebetulan Ibu Mega lagi di Jepang. Itu kan bahasa diplomatis aja. Karena acaranya dibuat memang pas Ibu Mega di Jepang gitu loh. Dan nggak mungkin kan Ibu Mega tiba-tiba balik lagi ke
ke Indonesia hanya untuk hadir acara itu gitu. Dan dalam surat undangannya kan dibilang tidak boleh diwakilkan. Jadi itu artinya memang PDIP nggak akan ada di sana gitu. Karena memang urusannya bukan untuk bicara reshuffle, bukan bicara pemerintahan secara keseluruhan, tapi bicara soal koalisi yang bisa menjadi masalnya Pak Jokowi. Koalisi yang bisa menjadi andalannya Pak Jokowi pasca berubahnya hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Jadi kemungkinan besar menurut saya memang koalisi Indonesia Raya Bersatu ini, saya kasih nama aja ya, karena ini mungkin komandonya di Nasdem dan kemudian dengan bergabung dengan KIB, itu menjadi sandaran baru Pak Jokowi. Kalau kemarin ini juga salah satu cadangan sandarannya Pak Jokowi, kalau sekarang menurut saya ini menjadi sandaran utamanya Pak Jokowi. Jadi kalau kemarin tuh kalau kita istilahkan Ganjar tuh kayak anak kandung lah, ya, dan PDIP itu kayak keluarga kandungnya Pak Jokowi. Itu yang diandalkan oleh Pak Jokowi supaya Pak Jokowi bisa kuat dalam pemerintah. Tapi pasca ya tragedi gagalnya Piala Dunia kemarin dan PDIP berada di posisi seberang Pak Jokowi mungkin memikirkan dia butuh sandaran baru. Jadi keluarga yang kemarin mungkin dalam tanda kutip dianggap sebagai keluarga tiri, mungkin akan menjadi sandaran utamanya Pak Jokowi. Pak Prabowo yang kemudian kemarin mungkin dianggap sebagai, kalau penerus kan anak gitu ya, anak tiri, jadi mungkin jadi anak kandung sekarang gitu. Mas Ganjar yang jadi anak tiri sekarang gitu. Jadi berubahlah relasi antara Pak Jokowi dengan Ganjar, relasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega kemungkinan akan berubah. Walaupun misalnya ada statement dari PDIP, misalnya dari Mas Budiman Sujatmiko yang bilang, percayalah bahwa nanti suatu saat Ibu Mega yang akan menjadi tuan rumah koalisi. Ya mungkin saja akan ada upaya untuk ke sana kembali, tapi kalau saya melihat ya dari sisi pola komunikasi politik, PDIP itu tidak terlalu fleksibel, tidak terlalu lincah untuk melaksanakan komunikasi politik dengan partai-partai lain. Tidak mudah. Kita jarang melihat kan komunikasi politik antara PDIP dengan partai-partai lain seperti yang dilakukan oleh partai-partai lain. Seperti Nasdem dengan Golkar misalnya, seperti Gerindra dengan PKB, seperti Gerindra dengan Golkar, seperti Golkar dengan PKB. Kita nggak melihat nuansa itu bisa dilakukan oleh PDIP. Karena memang kecuali kalau dulu masih ada Pak Taufik Kemas. Kalau masih ada Pak Taufik Kemas, saya menganggap bahwa PDIP akan tetap lincah dan fleksibel dalam melakukan komunikasi politik. Kalau hari ini sih menurut saya, ya mungkin akan semakin terlihat polanya. Nah ini seperti tema kita, air besar tepian berubah. Jadi pola tepiannya akan mulai berubah nih. Ya karena habis ada perubahan besar, mungkin PDIP akan sendiri atau akan berdua gitu. Tapi yang koalisi bersama Prabowo ini menurut saya akan semakin solid. Sekarang tampak ada 5 partai. Tapi mungkin nanti ya kalau nggak 5, 4 partai deh. Mungkin akan satu partai yang berubah pendirian dan kemudian bergabung dengan PDIP. Tapi koalisi dengan Prabowo ini menurut saya menjadi semakin solid dan kuat karena berubahnya relasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Nah perubahan ketiga yang saya lihat itu konsultan-konsultan politik yang kemarin kayaknya hampir 100%. Konsultan-konsultan politik yang besar-besar ya, yang top 5 lah, atau top 6, top 7, yang sebagian besar itu tampak berada di barisan Ganjar, sekarang sudah mulai nih muji-muji Pak Prabowo nih. Anda bisa lihat sendirilah di berita. Jadi konsultan-konsultan yang hampir tiap bulan mempublikasikan survei dan mungkin entah sengaja atau tidak tampak mengglorifikasi angka elektabilitasnya Mas Ganjar gitu kan. Malah di mereka tuh Pak Prabowo selalu nomor 3 itu. Baru kemarin-kemarin Pak Prabowo mulai agak naik dikit. Tapi kalau sementara di saya tuh Pak Prabowo nggak pernah nomor 3. Pak Prabowo dari setahun yang lalu tuh nomor 2 di bawah Ganjar. Kalau nanti kita nggak tahu ya, dengan perubahan ini habis Lebaran mungkin akan ada survei, kita nggak tahu apakah Mas Ganjar akan mendapatkan hukuman dari publik gara-gara kasus Piala Dunia atau masih stay, kita nggak tahu. Tapi konsultan-konsultan politik kita lihat mungkin punya feeling, waduh ini kayaknya aliran dukungan publik kayaknya akan berpindah nih dari Ganjar menuju Prabowo. Jadi mereka mulai muji-muji Pak Prabowo gitu. Tampaklah muji-muji Pak Prabowo.
Kemudian sambil bilang misalnya, ya ini koalisi barunya Pak Jokowi nih, ini Pak Jokowi jadi kingmaker untuk koalisi baru, tapi koalisi baru yang mengusung Prabowo Subianto. Jadi ya kalau awalnya kan saya ngerasa terasing sendiri ya. Mungkin jadi satu-satunya konsultan politik yang tidak ada di barisan Mas Ganjar. Kalau sekarang kayaknya teman-teman itu sudah mulai pelan-pelan gitu ya ngangkat kaki mereka dari barisan Mas Ganjar. Kita akan lihat ke depan nih, apakah ini akan konsisten terus atau hanya sesaat, kita lihat nanti ya. Dan kemudian perubahan keempat yang menurut saya akan terjadi nanti, dan bibit-bibitnya sudah mulai terlihat ya. Tapi ini agak mengkhawatirkan karena pertarungan politik menjadi lebih terlihat. Sprintnya, kalau balapan sprintnya juga sudah mulai terlihat sehingga banyak perubahan-perubahan. Saya juga ngelihat alat penegak hukum yang kelihatan kemarin itu lumayan kompak, sekarang juga mulai terjadi pertarungan. Yang tampak kalau di berita-berita kan pertarungan antara KPK dengan kepolisian. Saya tidak tahu, ini kan ada banyak polisi-polisi yang ada di KPK yang menjabat sebagai deputi, yang menjabat sebagai direktur, kemudian dipulangkan ke kepolisian. Ada satu yang dipulangkan ke kepolisian kemudian menjadi Kapolda. Itu berarti kan polisi ngerasa, oh ini orang kita kok, gitu kan? Karena dipulangkan oleh KPK ya kita angkat jadi Kapolda. Tapi ada yang satu yang dipulangkan oleh kepolisian, polisi minta dia tetap ada di KPK. Dan hari ini orang itu mau mengadukan pimpinan KPK ke Dewas KPK. Jadi saya ngelihat ini akan ada pertarungan nih. Ini nggak baik nih, nggak bagus nih. Semoga tidak berlarut-larut yang ini ya. Karena ini nggak bagus nih, karena nanti pasti ada hubungannya dengan pertarungan politik. Ya, kalau ada hubungannya dengan alat penegak hukum, ada hubungannya dengan pertarungan politik, maka makin lama kompetisi politik kita tidak akan sehat. Jadi saya harap ini tidak berlanjut-lanjut nih. Semoga Presiden bisa kontrol ini supaya tidak terjadi pertarungan politik juga di antara alat penegak hukum. Dan yang terakhir, ini pertanyaan nih. Apakah dengan semua perubahan-perubahan itu juga terjadi perubahan pada power Pak Jokowi secara keseluruhan? Pada kekuasaan dan kekuatan Pak Jokowi secara keseluruhan. Apakah Pak Jokowi mulai kehilangan kekuatannya? Kalau menurut saya ketika Pak Jokowi berseberangan dengan PDIP, sudah pasti sebagian kekuatan Pak Jokowi berkurang. Sudah pasti itu. Sudah pasti itu. Nah, apakah sesi Lemdak session itu datang lebih cepat? Yang harusnya kan habis pemilu aja Lemdak session itu datang. Tapi apakah datang lebih cepat? Mungkin. Wallahu alam, bisa saja terjadi. Tapi semoga ini bisa segera diantisipasi. Karena kalau tidak, khawatirnya pemerintah ini lumpuh sebelum waktunya. Ya, makanya itu penting Pak Jokowi memang punya sandaran baru berupa 5 partai ini. Tapi apakah 5 partai ini cukup kuat untuk menghadapi PDIP misalnya? Kalau misalnya betul-betul kemudian ada jarak. Wallahu alam. Jadi ini pertanyaan yang sekaligus menjadi kekhawatiran. Kalau Pak Jokowi sampai Lemdak lebih awal, khawatirnya apa yang menjadi legasi Pak Jokowi yang mau diwariskan oleh Pak Jokowi juga nggak selesai. Misalnya LRT, ya, kereta cepat, upacara 17 Agustus 2024 di IKN gitu. Jadi menurut saya memang ini harus hati-hati. Harus hati-hati dan perlu nih masyarakat yang jadi pendukung Pak Jokowi untuk makin menguatkan dukungannya secara terbuka kepada Pak Jokowi untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik. Supaya ini tidak menjadi lumpuh presidennya. Jadi satu-satunya yang kemudian bisa diharapkan adalah dukungan publik. Selain dukungan partai-partai yang 5 ini, tapi yang paling besar nanti dukungannya, karena kan persepsi publik penting buat partai-partai menjelang pemilu, termasuk bagi PDIP, adalah dukungan publik terhadap Pak Jokowi. Kalau dukungan publik terhadap Pak Jokowi masih kuat, masih tinggi, dan Pak Jokowi masih berani mengambil keputusan, ya, untuk memperlihatkan power dan kewenangannya di dalam pemerintah, kita harapkan Pak Jokowi masih bisa menyelesaikan tugas-tugas minimal 3 itulah. LRT Jabodetabek, ya, kereta cepat Jakarta-Bandung, upacara pertama nanti di Ibu Kota Negara, karena Presiden pengen pindah ke Ibu Kota Negara tahun 2024 gitu, untuk pertama kalinya, itu bisa terwujud. Kalau sisanya mungkin bisa diwariskan dan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Semoga
yang menjadi presiden berikutnya adalah betul-betul orang-orang yang seide, sevisi dan sepaham dengan Pak Jokowi, sehingga mau melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa jadi renungan buat kita bersama, dan mungkin ke depan kita akan berhadapan dengan perubahan-perubahan yang lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Karena sekarang semua sudah mulai sprint. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.